Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajraini. Saya akan membahas tentang siklus air. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika di bumi ini kehabisan air? Bagaimana dengan kehidupan makhluk hidup yang selalu membutuhkan air? Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan melakukan kegiatan lainnya. Hewan membutuhkan air untuk minum, dan tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hal tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini berarti jumlah air di bumi tidak akan habis dan akan terus ada. Mengapa demikian? Sama dengan udara, air akan selalu ada karena air mengalami proses pendauran atau siklus. Adapun tahapan siklus air adalah penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Secara sederhana, siklus air terjadi melalui tahapan evaporasi atau transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Evaporasi. Secara sederhana, siklus air terjadi melalui tahapan evaporasi dan transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan rawa-rawa, dan sebagainya karena terkena panas matahari. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus ini, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi air, maka akan berkumpul membentuk awan. Awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka titisan air yang ada di awan akan semakin terbentuk di atmosfer. Maka titisan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Lalu air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan siklus yang terus-menerus. Secara umum,
Berikut siklus air yang terjadi. Air yang ada di permukaan bumi, baik laut, di danau, di sungai, dan di rawa-rawa, menguap karena tekanan panas matahari yang disebut dengan evaporasi. Begitu juga air yang terdapat pada tumbuhan untuk menguap karena terkena panas matahari atau disebut dengan transpirasi. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal-kristal air yang berkumpul membentuk awan atau yang disebut dengan kondensasi. Semakin lama awan, semakin tebal dan gelap. Gumpalan awan yang menebal mengandung banyak sekali kristal uap air. Karena suhu yang rendah, uap air dan kristal akan mengembung menjadi titik-titik air. Selanjutnya, titik-titik air jatuh ke bumi menjadi hujan disebut dengan presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah yang akan keluar sebagai mata air. Sebagian lagi akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah seperti sungai dan akan terus mengalir sampai ke danau dan laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dan sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini berlanjut sampai terjadinya hujan kembali dan itulah yang disebut dengan siklus air.